Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuki materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen di link Google Form yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Ya, anak-anak, jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu sidik. Jujur adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kebenaran tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Sampai sini sudah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Adapun tujuan pembelajarannya terdapat 4 poin. Yang pertama, siswa mampu membaca Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dengan tamthil. Yang kedua, siswa mampu mengartikan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis isi kandungan dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang keempat, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dengan benar. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, Ibu memiliki sedikit motivasi ya. Anak-anak, mengapa sifat jujur itu sangat penting? Ya, karena jujur merupakan sebuah fondasi. Ketika kita bisa melakukan kejujuran, maka kita dapat dipercaya oleh orang lain. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa melakukan kejujuran, maka kita akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Baik anak-anak, sebelum kita masuki materi tentang pembelajaran hari ini, Ibu memiliki gambar. Silahkan untuk bisa diamati ya. Baik, setelah anak-anak mengamati gambar yang Ibu sajikan, Ibu akan membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza
tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang atau dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan atau amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu lebih menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Baik anak-anak, setelah ibu membacakan Quran Surat Al-Mutaffifin beserta artinya, apa sih isi kandungan dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17? Ya, isi kandungan dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17, tema pokok dari surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Ayat 1-6 menjelaskan Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai Allah dan dibenci Allah. Baik anak-anak, di dalam ayat 7-17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin atau kumpulan buku-buku para syaitan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan disalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama, mu'tad atau melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, asim atau bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah. Selanjutnya, Allah menjelaskan mengapa mereka mengajak Al-Quran, antara lain karena
banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Baik anak-anak, selanjutnya Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ibu bacakan, kalian bisa menyimak di rumah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yublu'a ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qisas la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaa'um bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ya, dari surat yang sudah ibu bacakan beserta artinya, apa sih isi kandungan dari Quran Surat Al-An'am ayat 152? Ya, isi kandungan dari Quran Surat Al-An'am ayat 152 ayat tersebut diawali dengan menjelaskan larangan mendekati harta anak yatim seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, dan lebih menguntungkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin membebankan kepada pemiliknya. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, sebab keyakinan dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lain. Selanjutnya, silakan kalian di rumah untuk bisa mendalami lebih lanjut materi tentang isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak dan mendengarkan penjelasan tentang isi kandungan kedua surat tersebut, silakan kalian bisa mendalami tentang isi kandungan kedua surat tersebut. Lalu untuk tugas minggu depan, kalian menghafalkan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dan mengerjakan soal uji pengetahuan di buku paket. Untuk pembelajaran pekan datang, kita akan belajar tentang keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.